Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar transaksi di pasar ya. Ada seorang ibu penjual sayur dan ibu pembeli sayurannya. Kemudian gambar brosur atau pamflet ya tentang suatu minimarket yang memberikan diskon harga ya dari harga sekian menjadi sekian gitu ya atau potongan harga. Kemudian gambar apa ini? Ya, transaksi di bank ya. Ada penarikan dari ATM, ada menabung ya. Nah, ini 3 gambar yang mewakili pelajaran kita kali ini, yaitu tentang aritmatika sosial. Jadi, apa yang dimaksud dengan aritmatika sosial? Ya, aritmatika sosial adalah ilmu matematika yang berhubungan dengan kehidupan sosial, ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut tentang jual, beli, untung, rugi, persen untung, dan persen rugi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan harga jual atau harga beli, peserta didik dapat menentukan besarnya untung atau rugi, peserta didik dapat menentukan persentase besarnya untung atau rugi. Ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, mari kita simak cerita berikut. Yang pertama, Pak Hendi membeli sebuah ponsel seharga 3 juta secara online. Ponsel tersebut dijual kembali kepada temannya dengan harga 3.600.000. Dari cerita tersebut, tentukanlah A, apakah Pak Hendi mendapatkan keuntungan atau kerugian? Jelaskan. B, berapa rupiah untung atau ruginya? Nah, kita jawab. Bagaimana? Untung atau rugi? Iya, Pak Hendi mendapatkan untung karena uangnya mula-mula hanya 3 juta. Sekarang uangnya menjadi 3.600.000. Uangnya bertambah ya, bertambah 600.000. Berarti Pak Hendi mendapatkan untung ya. Oke. Alasannya uang Pak Hendi sekarang lebih banyak dari uangnya mula-mula sebelum membeli ponsel. Yang B, berapa rupiah untung atau ruginya? Ya, kita kurangkan. Berapa pertambahannya? Iya. Ya, pertambahan uang Pak Hendi 3.600.000 dikurangin uang mula-mulanya 3 juta. Jadi pertambahannya ada 600.000. Berarti Pak Hendi untung 600.000. Ya, sekarang kita simak cerita yang kedua. Pak Hendi membeli sebuah ponsel seharga 3 juta secara online. Ponsel tersebut dijual kembali kepada temannya dengan harga 2.600.000. Dari cerita tersebut, tentukanlah A, apakah Pak Hendi mendapatkan keuntungan atau kerugian? Jelaskan. B, berapa untung atau ruginya? Nah, gimana nih? Untung atau rugi? Iya, Pak Hendi kali ini mendapatkan rugi. Kenapa rugi? Karena uangnya berkurang. Ya, mula-mula punya 3 juta, sekarang tinggal 2.600.000 setelah dijual ponselnya. Berarti kan uangnya tidak kembali ya. Nah, uangnya berkurang. Jadi Pak Hendi mendapatkan rugi. Berapa ruginya? Nah, ruginya kita kurangi. Mula-mula uangnya Pak Hendi ada 3 juta, sekarang tinggal 2.600.000, berarti berkurangnya 400.000. Berarti Pak Hendi rugi 400.000. Ya, dari dua cerita tadi dapat kita simpulkan suatu kegiatan perdagangan dapat dikatakan untung apabila harga jual lebih besar daripada harga beli. Besarnya untung, harga jual dikurangi harga beli. Nah, persentase untung kita hitung terhadap harga beli, yaitu persentase untung sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%.
Suatu kegiatan perdagangan dikatakan rugi apabila harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Berapa ruginya? Ya, betul. Harga beli dikurangi harga jual. Nah, berapa persen ruginya? Sama dengan persen untung. Dihitung terhadap harga beli. Berapa persen rugi? Yaitu rugi dibagi harga beli dikali 100%. Bisa dipahami ya? Oke. Ya, sekarang kita perhatikan lagi cerita berikut ini. Seorang pedagang kambing membeli 100 ekor kambing dari Sukabumi seharga 150 juta. Biaya mengangkut kambing hingga pasar adalah 10 juta. Setiap kambing dijual sesuai bobotnya. 60 ekor kambing dijual dengan harga 2 juta dan 36 ekor lainnya dijual dengan harga 1.500.000 per ekor. Sementara sisanya hanya laku dijual 1 juta per ekor. Tentukanlah harga beli dan harga jual. Oke, kita lihat jawabannya. Harga 100 kambing 150 juta. Ya, nih 100 kambing harganya 150 juta. Ongkos angkut 10 juta. Ini dia. Ongkos angkut 10 juta. Totalnya adalah 160 juta. 160 juta inilah yang kita sebut dengan harga beli ya. Jadi harga belinya bukan 150 juta. Karena kalau 150 juta saja kita beli kambing belum bisa kita jual ya. Kenapa? Karena belum diangkut. Nah, ongkos angkutnya saja 10 juta. Maka kita jumlahkan harga 100 kambing dengan harga angkutnya menjadi 160 juta. Inilah yang disebut dengan harga beli atau sering juga kita sebut dengan modal ya. Oke, bisa dipahami? Lanjut. Harga jual 60 ekor kambing 2 juta. Jadi satunya 2 juta. Berarti 60 kali 2 juta. Hasilnya 120 juta. 36 ekor lainnya dijual dengan 1.500.000 per ekor. Berarti 36 kali 1.500.000. Hasilnya berapa? Ya, 54 juta. Kemudian sisanya, ada berapa sisanya? Tadi kan ada 100. Ini sudah 96. Berarti sisanya tinggal, iya betul, sisanya ada 4 lagi ya. 4 lagi harganya hanya 1 juta per ekornya. Jadi berapa 4 kali 1 juta? Iya, 4 juta. Nah, kita jumlahkan 120 tambah 54 tambah 4 juta. Hasilnya adalah 100, iya 78 juta, betul. Nah, 178 juta inilah yang disebut dengan harga jual ya, atau kita sebut dengan pendapatan. Oke, bisa kalian pahami ya? Kita lihat cerita berikutnya. Ya, kita simak lagi cerita yang sebelumnya. Seorang pedagang kambing membeli 100 ekor kambing dari Sukabumi seharga 150 juta. Biaya mengangkut kambing hingga pasar adalah 10 juta. Setiap kambing dijual sesuai bobotnya. 60 ekor kambing dijual dengan harga 2 juta per ekor. 36 ekor lainnya dijual dengan harga 1.500.000 per ekor. Sementara itu sisanya hanya laku dijual 1 juta per ekor. Tentukanlah A, untung atau rugi, B, persen untung atau persen rugi. Oke, kita jawab. Tadi sudah kita hitung ya pada cerita sebelumnya bahwa harga belinya adalah 150 juta ditambah 10 juta ongkos angkut. Totalnya jadi 160 juta. Ini harga belinya ya atau modalnya. Kemudian harga jualnya sudah kita hitung juga tadi. 60 ekor kali 2 juta ditambah 36 ekor kali 1.500.000 ditambah 4 ekor kali 1 juta ya. Jadi totalnya 178 juta. Untung atau rugi kalau seperti ini? Iya, ya, pedagangnya untung karena apa? Harga jualnya lebih besar daripada harga beli. 178 lebih besar dari 160. Berapa untungnya? Ya berarti kita hitung. Harga jual dikurang harga beli. Berapa? 178 juta dikurang 160
juta. Hasilnya adalah 18 juta. Berapa persen untungnya? Ingat, persen untung dihitung terhadap harga beli, ya. Yaitu untungnya 18 juta dibagi harga belinya 160 juta dikali 100%. Berapa persen untungnya? Iya betul, 11,25%. Bisa dipahami ya. Jadi hati-hati menghitung harga beli ya. Jadi harga beli itu dihitung berdasarkan pernak-pernik yang kita beli juga untuk sebagai modal ya. Contohnya biaya angkut misalnya apalagi ya pernak-pernik tambahannya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, nanti kita cek lagi soal yang berikutnya. Mari kita simak cerita berikut. Benny membeli sepeda baru di toko cycle seharga 1 juta. Kemudian dia cat ulang dengan warna metalik yang menghabiskan biaya 200.000. Dia tambahkan juga bel dan lampu seharga 400.000. Benny menjual kembali sepedanya kepada temannya seharga 2 juta. Tentukanlah untung atau rugi. B. Persen untung atau persen rugi. Kita jawab. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa harga beli bukan hanya harga barang utama, tapi juga pernak-perniknya. Kalau tadi sebelumnya pernak-perniknya adalah ongkos angkut, kalau ini pernak-perniknya adalah cat ya, cat dengan biaya 200.000 dan bel serta lampu yang harganya 400.000. Itu termasuk harga beli. Jadi harga belinya 1 juta ditambah 200 ditambah 400 ya. Jadi 1.600.000. Kemudian dia jual dengan harga 2 juta ya. Nah, untung atau rugi? Iya betul ya. Untung karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Berapa untungnya? Ya, 2 juta dikurangin 1.600.000. Berapa? Iya, 400.000. Berapa persen untungnya? Nah, ingat, persen untung dihitung selalu terhadap harga beli. Berarti persen untungnya sama dengan 400.000 dibagi 1.600.000 dikali 100%. Ya, karena harga belinya 1.600.000. Bukan 1 juta ya, bukan 1 juta. Harga belinya 1.600.000. Modalnya 1.600.000. Berapa hasil persen untungnya? Iya betul, 25%. Nah, bisa dipahami ya. Oke, kita cek lagi cerita yang berikutnya. Oke, mari kita simak cerita berikut. Dodi membeli sebuah ponsel merek terbaru di toko daring seharga 4.500.000. Kemudian dia jual kembali kepada temannya seharga 6.500.000 dengan memberikan bonus berupa power bank seharga 500.000. Tentukanlah untung atau rugi dan persen untung atau persen rugi. Oke, kita jawab. Harga belinya, ingat harga beli ya, bukan 4.500.000 tetapi ditambah power banknya 500.000. Jadi harga belinya 5 juta. Ya, ingat harga beli adalah modal yang kita keluarkan ya. Kemudian dijual dengan harga 6.500.000. Oke. Untung atau rugi? Iya betul ya, masih tetap untung karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Oke, berapa persen untungnya? Ingat, dihitung terhadap harga beli. Itu untungnya 6.500.000 dikurangi 5 juta. Untungnya 1.500.000. Berapa persen? Iya, 1.500.000 dibagi 5 juta ya, karena modalnya 5 juta dikali 100%. Hasilnya iya 30%. Oke, jadi pahami ya. Oke, kita simak cerita terakhir dari materi kita kali ini tentang harga beli, harga jual, untung, rugi, persen untung, dan persen rugi. Ya, Pak Chandra membeli satu peti sepatu baru dari pabrik seharga 10 juta. Jumlah seluruhnya ada 100 pasang. Ongkos angkutan dan pajaknya 2 juta. Kemudian dia jual kembali di tokonya seharga 250.000 untuk 40 pasang sepatunya.
50 pasang lainnya hilang dalam perjalanan karena terkena banjir bandang. Sisanya diobral dengan harga 140.000 tiap pasang sepatu. Tentukanlah untung atau rugi, berapa persen untung dan persen ruginya. Oke, kita jawab. Langkah pertama, tentukan dulu harga belinya, yaitu harga beli sepatu dan ongkos angkut ya. Harga beli sepatu ditambah ongkos angkut. Modalnya adalah harga beli sepatu ditambah ongkos angkut, yaitu 10 juta ditambah 2 juta. Totalnya adalah 12 juta. Inilah harga beli atau modal ya. Ini yang disebut harga beli atau modal. Kemudian dijual dengan harga yang berbeda. Hati-hati ya. 250.000 dijual untuk 40 pasang sepatu ya. Kemudian 50 hilang, berarti tinggal berapa? Iya, tinggal 10 ya. Berarti 40 kali 250 ditambah 10 kali 140.000. Berapa totalnya? Iya, 11.400.000. Jadi untung atau rugi Pak Chandra? Iya, kali ini Pak Chandra rugi. Kenapa rugi? Karena harga belinya yang lebih besar daripada harga jual. Berapa ruginya? Iya, harga beli dikurang harga jual. Berapa? Iya, 12 juta dikurangin 11.400.000, hasilnya adalah 600.000. Berapa persen ruginya? Nah, kita hitung, awas. Menghitung persen baik untung maupun rugi selalu terhadap harga beli. Jadi 600.000 dibagi 12 juta dikali 100% ya. Karena ruginya 600.000, modalnya 12 juta. Jadi berapa persen ruginya? Iya, pinter. Jadi ruginya 5%. Oke? Paham ya? Ya, kita perhatikan bonus ceritanya. Dodi membeli sepeda di toko daring. Dia jual kembali kepada temannya seharga 6 juta. Berapakah harga beli sepeda tersebut di toko daring bila Dodi mendapatkan keuntungan 20%? Nah, gimana nih? Hitung harga belinya. Oke, kita tulis dulu. Diketahui harga jualnya 6 juta dan untungnya 20%. Ingat, keuntungan ataupun rugi dihitung selalu terhadap harga beli. Padahal harga belinya belum ada, maka kita hitung harga belinya. Oke, yang ditanya harga beli. Bagaimana menghitungnya? Karena yang ditanya harga beli itu utuh ya, 100%. Sedangkan harga jual itu bisa lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Lebih dari 100% kalau untung. Kalau rugi, harga jualnya kurang dari 100%. Nah, karena yang diketahui adalah persentase untung, maka kita hitung persennya. 100%, harga beli ingat ya, harga beli 100%, 100% dibagi 120%. Kenapa 120%? Karena untung ya. Berarti menjualnya lebih dari 100%. Bisa dipahami ya? Oke, berarti 100 per 100 tambah 20 dikali harga jualnya, yaitu 6 juta. Jadi kalau yang ditanya harga beli, maka 100-nya di atas. Karena beli itu 100%. Ya, yang di bawah itu tergantung untung atau rugi. Kalau rugi pastinya kurang dari 100%, kalau untung pasti lebih dari 100%. Oke, kalau yang ditanya harga beli dikali harga jual, kalau yang ditanya harga jual maka dikali harga beli. Oke, kita hitung 100 per 120 kali 6 juta. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 5 juta. Ya, betul. Nah, coba kita buktikan. Benar nggak sih kalau belinya 5 juta, untungnya 20%, maka jualnya 6 juta. Oke, kita cek. Kita cek ya. Untungnya tadi 20% dari harga beli. Harga belinya kita punya 5 juta ya. Ingat, kalau untung ataupun rugi dihitung selalu terhadap harga beli. Oke, untung 20% dari 5 juta. Berapa rupiah? Iya, 1 juta. 1 juta untungnya, belinya 5 juta. Berarti jualnya berapa? Iya betul, 6 juta. Terbukti ya? 1 juta tambah 5 juta hasilnya 6 juta. Oke?
Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi di materi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.